Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Etika Bisnis ingin mempresentasikan studi kasus tentang kebijakan dan praktik ketenagakerjaan perusahaan AIS dalam kasus pelanggaran hak pekerja dan ketidaksetaraan gender. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Pak Suherdi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri, Arika Kanza, lalu rekan saya. Saya Clarin Tania. Saya Kayla Rahmadina. Dan saya Priscilla Kintania. Nah, materi yang pertama ini ada latar belakang. Kasus perselisihan yang melibatkan PT Alpen Food Industry atau AFI, produsen es krim AIS, dan para buruhnya mulai mencuat ke publik pada awal tahun 2020. Pada waktu itu, para pekerja yang tergabung dalam serikat buruh mengajukan berbagai tuntutan terkait kondisi kerja yang dinilai tidak layak, seperti upah rendah, jam kerja yang panjang, serta minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Kasus ini kemudian berlanjut dengan aksi-aksi protes dari para buruh dan mendapat perhatian dari media serta masyarakat luas. Beberapa poin penting dari latar belakang kasus ini, yang pertama ini ada penurunan upah. Para pekerja ini merasa dirugikan karena mereka merasa bahwa beban kerja yang diemban tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima, yang menyebabkan keresahan karena para pekerja merasa kesejahteraan mereka dikorbankan untuk kepentingan perusahaan. Lalu yang kedua ini ada kondisi kerja untuk ibu hamil pada malam hari. PT AFI ini menerapkan kerja malam dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi, tidak terkecuali dengan ibu hamil. Nah, karena peraturan ini, banyak ibu hamil yang kehilangan calon bayinya, entah itu karena keguguran atau meninggal saat dilahirkan. Lalu yang ketiga ada kontaminasi lingkungan. Para pekerja ini dan masyarakat di sekitar pabrik melaporkan adanya polusi yang berpotensi membahayakan kesehatan dan lingkungan. Kondisi ini memicu protes karena perusahaan dinilai kurang memperhatikan dampak operasionalnya terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang keempat ada mutasi kerja sebagai tindakan diskriminasi terhadap anggota serikat. Pekerja yang bergabung dengan serikat buruh melaporkan adanya tindakan diskriminatif berupa mutasi atau pemindahan lokasi kerja yang dirasa sebagai upaya melemahkan serikat buruh. Nah, hal ini itu dianggap intimidasi untuk mengurangi peran serikat dalam menyuarakan tuntutan pekerja. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dilaporkan bahwa pemutusan hubungan ini dilakukan secara pihak dan tanpa kompensasi yang memadai. Next slide. Nah, berikut ini adalah instansi yang terlibat dalam kasus AIS ini. Yang pertama ada Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Kementerian Ketenagakerjaan ini tugasnya adalah untuk bertanggung jawab menyelidiki dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada Lembaga Bantuan Hukum, yaitu berperan dalam memberikan pendampingan hukum kepada para pekerja yang terdampak. Dan yang ketiga ada Federasi Serikat Buruh Demokratik Rakyatan atau FSEDAR, yang berperan dalam menyuarakan tuntutan para buruh melalui aksi kolektif, demonstrasi, dan negosiasi dengan pihak manajemen perusahaan. Next slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi di sini adalah pokok permasalahan utama pada PT AIS. Yang pertama itu kontrak pekerjaan yang tidak sesuai. PT AIS melanggar ketentuan hukum terkait status pekerjaan kontrak. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003, perusahaan hanya memperbolehkan memperpanjang kontrak pekerja maksimal 2 kali dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan untuk pekerjaan sementara. Yang kedua ada pungutan biaya untuk pekerja baru. PT AIS melanggar hukum dengan memungut biaya rekrutmen dari pekerja baru yang berkisar antara 2 juta hingga 3,5 juta rupiah. Atau bisa disebut juga penyonggokan agar suatu calon pekerja dapat bekerja di PT AIS. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 UU No 13 tahun 2003 yang melarang perusahaan memungut biaya apapun dalam proses perekrutan. Yang ketiga, kondisi kerja yang membahayakan kesehatan.
PT AIS melanggar ketentuan pasal 86 UU No 13 tahun 2003 dengan membiarkan pekerjanya terpapar bahan kimia berbahaya seperti amonia yang menyebabkan gangguan kesehatan. Pada kejadian ini, perusahaan dinilai tidak bertanggung jawab dan menganggap bahwa insiden tersebut adalah sebagai kelalaian pekerja. Padahal, perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mencegah kecelakaan akibat bahan berbahaya. Next. Yang keempat, pelanggaran hak pekerja perempuan hamil. PT AIS melanggar hak pekerja perempuan sesuai dengan pasal 82 UU No 13 tahun 2003 dengan mempekerjakan buruh hamil pada malam hari dan memberikan pekerjaan yang membahayakan kesehatan ibu dan janin. Perusahaan juga tidak mempedulikan apabila ada ibu hamil yang keguguran. Menurut perusahaan, kejadian tersebut bukanlah efek dari kegiatan kerja yang berlebihan, melainkan akibat dari berhubungan seksual pada trimester awal. Yang kelima, pemblokiran hak cuti haid bagi buruh perempuan. PT AIS melanggar hak buruh perempuan terkait cuti haid sesuai pasal 81 UU No 13 tahun 2003 yang memberikan hak untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid tanpa pengurangan upah. Perusahaan ini mempersulit pengambilan cuti haid. Pelanggaran ini menambah ketidakadilan yang dirasakan buruh perempuan yang seharusnya mendapat perlakuan yang adil dan setara. Apabila seseorang perempuan meminta izin cuti haid, perusahaan ini akan menyuruh mereka untuk ke klinik yang terdapat di kantor dan hanya memberi mereka obat peredar nyeri, bukanlah surat izin untuk cuti haid. Selanjutnya kita masuk ke dalam pihak yang terlibat. Dalam kasus ini ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama adalah buruh, khususnya buruh perempuan. Jadi buruh perempuan menjadi pihak yang paling terdampak dalam konflik ini karena mereka sebagai pekerja yang berperan penting dalam proses produksi, mereka tuh merasa sangat dirugikan karena hak mereka itu yang diatur yang seharusnya mereka dapatkan dalam undang-undang diabaikan oleh perusahaan. Mereka pun sudah melayangkan beberapa protes untuk menuntut hak dasar yang mereka harapkan seperti hak cuti haid tanpa pengurangan upah, perlindungan terhadap pekerjaan mereka perempuan hamil, serta kondisi kerja yang lebih aman dan sehat. Namun perusahaan tetap tidak mendengarkan, sehingga mereka terus memperjuangkan hak yang selama ini terabaikan untuk mempengaruhi kesejahteraan mereka. Selanjutnya ada manajemen PT AIS. Di sini manajemen PT AIS dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan terhadap buruh perempuan. Kebijakan yang tidak responsif terhadap isu gender serta ketidakpatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan hak-hak perempuan di tempat kerja, menjadikan perusahaan ini pusat dari konflik yang terjadi. Jadi manajemen PT AIS ini dianggap gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, setara dan mendukung keberagaman gender. Tindakan perusahaan yang tidak melibatkan buruh dalam dialog yang konstruktif ini, serta kurangnya perhatian menjadi permasalahan yang buruk di antara buruh dan perusahaan. Selanjutnya ada pemerintah dan otoritas ketenagakerjaan. Jadi pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait lainnya atau memiliki peran penting sebagai pengawas dan penegak hukum dalam sektor ketenagakerjaan. Jadi pemerintah di sini tuh bertugas untuk memastikan bahwa semua perusahaan termasuk PT AIS sendiri ini tuh mematuhi undang-undang yang berlaku, serta mereka memastikan bahwa perusahaan ini tuh melindungi hak-hak buruh di tempat kerja, terkhususnya buruh perempuan. Sebagai regulasinya yang sudah mereka tetapkan, bertujuan untuk melindungi hak pekerja yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya masih banyak sekali perusahaan seperti perusahaan PT AIS ini yang tidak patuh pada aturan tersebut. Dan yang terakhir adalah masyarakat dan media. Jadi, masyarakat melalui media ini berperan penting dalam menyebarkan masalah ketenagakerjaan di PT AIS. Jadi, karena sudah muncul di beberapa media dan banyak dibicarakan, akhirnya masyarakat itu mendorong aksi boikot terhadap perusahaan.
Jadi media memberikan sorotan yang meningkatkan tekanan pada perusahaan untuk memperbaiki kebijakan diskriminatif ini, sehingga konflik ini pun melibatkan berbagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam mediasi, perlindungan hukum, dan perbaikan kebijakan demi menciptakan perubahan yang lebih adil dan mengurangi diskriminasi gender di tempat kerja. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu nilai-nilai etika yang dilanggar oleh perusahaan ICE. Yang pertama ialah keadilan. Nilai keadilan menuntut perusahaan untuk memperlakukan semua pekerja secara adil, memberikan hak dan kompensasi yang setara, serta memastikan kesetaraan dalam kesempatan kerja tanpa memandang gender, usia, atau status lainnya. Dalam kasus ICE, ketidaksetaraan upah antara pekerja pria dan wanita menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Meskipun melakukan pekerjaan dengan beban dan tanggung jawab yang sama, pekerja perempuan dilaporkan menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan laki-lakinya. Selain itu, kesempatan untuk naik jabatan lebih terbatas bagi pekerja perempuan, yang menunjukkan adanya diskriminasi dan penghalang karir berdasarkan gender. Pelanggaran terhadap prinsip keadilan ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan di antara pekerja, tetapi juga menunjukkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap hak-hak dasar yang diatur dalam undang-undang dan standar ketenagakerjaan internasional. Lalu yang kedua, tanggung jawab sosial. Nilai ini menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja mereka. Dalam konteks etika bisnis, perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman, layak, dan sesuai standar. Di ICE, kondisi kerja yang buruk seperti jam kerja berlebih tanpa kompensasi lembur, minimnya perlindungan keselamatan, dan tidak adanya fasilitas yang memadai merupakan bukti perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan risiko kesehatan dan kesejahteraan yang serius bagi para pekerja, yang seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan ketenagakerjaan perusahaan. Selanjutnya, kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum adalah aspek mendasar dalam etika bisnis. Perusahaan berkewajiban untuk mengikuti peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk memberikan hak upah minimum, kompensasi lembur, dan kondisi kerja yang aman. Dalam kasus ICE, perusahaan melanggar beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur hak-hak dasar pekerja di Indonesia, seperti batas jam kerja, kewajiban memberikan upah lembur, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman. Dalam melanggar hukum, perusahaan tidak hanya mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya, tetapi juga menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawab etisnya untuk melindungi hak-hak pekerja. Lalu selanjutnya, transparansi. Transparansi adalah nilai penting yang menuntut perusahaan untuk terbuka dan jujur mengenai kebijakan dan praktik kerja mereka, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pekerja. Dalam kasus ICE, kurangnya keterbukaan perusahaan terhadap pekerja mengenai upah, jam kerja, dan kondisi keselamatan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi. Ketidakjelasan ini membuat pekerja kesulitan memahami hak-hak mereka yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang merugikan. Ketidaktransparan perusahaan dalam mengkomunikasikan kebijakan ketenagakerjaannya mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap hak pekerja untuk mengetahui kondisi kerja yang mereka hadapi. Next slide akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, dampak tindakan. Kasus kebijakan dan praktik ketenagakerjaan perusahaan ICE yang menghadapi isu pelanggaran hak pekerja dan ketidaksetaraan gender memiliki dampak luas seperti kedua aspek ini. Yang pertama adalah dampak pada internal. Yang pertama itu penurunan modal dan produktivitas karyawan. Ketika perusahaan terlibat dalam pelanggaran pekerja seperti jam kerja yang tidak sesuai atau kurangnya tunjangan kesehatan, hal ini menurunkan produktivitas sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk merekrut pekerja baru. Yang kedua, gangguan hubungan antara manajemen dan karyawan. Ketidakpuasan karyawan karena praktik yang dianggap tidak adil ini dapat menciptakan komunikasi yang tidak efektif. Ketiga, menurunnya citra perusahaan di mata karyawan. Ketika karyawan merasakan ketidakadilan, citra perusahaan dalam organisasi dapat memburuk. Hal ini bisa berdampak pada loyalitas karyawan terhadap perusahaannya. Yang keempat,
tantangan hukum, dan biaya litigasi. Pelanggaran hak pekerja dapat memicu tuntutan hukum dari karyawan atau serikat kerja. Proses hukum ini tidak hanya mengakibatkan biaya langsung, tetapi juga membuat perusahaan kehilangan waktu operasional inti. Selanjutnya yaitu ada dampak eksternal. Yang pertama ada penurunan reputasi dan kepercayaan publik. Kasus pelanggaran ketenagakerjaan yang terekspos ke publik dapat merusak reputasi perusahaan. Jadi konsumen yang peduli pada nilai etika mungkin menghindari produk perusahaan tersebut, sehingga penjualan bisa menurun. Yang kedua, pengaruh terhadap daya saing pasar. Pelanggaran hak pekerja dapat mengurangi daya saing perusahaan. Nah, karena inilah dapat mempersempit peluang bisnis di masa depan. Yang ketiga, risiko sanksi dan denda dari pemerintah. Pemerintah seringkali menindak pelanggaran hak pekerja dengan denda atau sanksi. Sanksi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengurangi kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan itu sendiri. Yang keempat, penolakan konsumen yang berbasis kesadaran sosial. Konsumen saat ini semakin kritis terhadap etika perusahaan. Ketika praktik perusahaan dianggap tidak adil atau tidak setara, konsumen mungkin beralih ke merek yang lebih etis daripada merek AIS ini. Yang kelima, potensi aktivisme sosial dan tekanan dari masyarakat sipil. Kasus pelanggaran hak ketenagakerjaan dan diskriminasi gender seringkali menarik perhatian. Mereka bisa saja melakukan kampanye atau boikot terhadap perusahaan AIS ini. Lalu yang berikutnya adalah penerapan teori etika bisnis. PT Alpen Food Industry selaku produsen AIS menyatakan telah menerima jalan tengah dan menjalankan seluruh anjuran dalam proses mediasi perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan para mantan pekerjanya. Dan PT Alpen Food Industry ini menerapkan 4 teori. Yang pertama itu adalah teori keadilan atau justice theory. PT AFI mengabulkan seluruh tuntutan buruh termasuk hak pekerja yang di PHK sepihak untuk mengoreksi kebijakan yang sebelumnya dirasa tidak adil. Tindakan ini mencerminkan keadilan sosial berupaya memperbaiki hubungan yang setara di tempat kerja dan mengembalikan hak-hak pekerja. Lalu yang kedua ada teori hak atau right theory, yaitu dengan mengabulkan tuntutan buruh, PT AFI ini menunjukkan sikap menghargai hak-hak dasar pekerja dan memahami bahwa kewajiban etisnya mencakup kesejahteraan mereka. Lalu yang ketiga ada teori utilitarianisme atau utilitarian teori. Dengan memenuhi tuntutan pekerja, PT AFI ini mempromosikan kesejahteraan karyawan, produktivitas perusahaan, dan memperbaiki citra di masyarakat, yang semuanya memberikan manfaat besar bagi karyawan dan perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada teori keutamaan atau virtue ethics. Dengan mengabulkan tuntutan buruh, PT AFI ini menunjukkan komitmen pada nilai-nilai moral seperti empati dan tanggung jawab, yang berusaha mengatasi permasalahan secara etis. Next slide. Oke, jadi kita masuk ke dalam perbandingan solusi seperti penjelasan dari teori sebelumnya. Di sini kelompok kami membandingkan dari 4 solusi. Yang pertama solusi dari teori keadilan. Jadi kalau solusi dari teori keadilan sendiri ini adalah menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlakuan secara setara. Jadi PT AFI ini diharapkan bisa mengabulkan tuntutan buruh untuk mengoreksi kebijakan yang dirasa tidak adil, sehingga pekerja yang di PHK ini mendapat hak-hak mereka. Intinya solusi ini tuh mengutamakan equity di tempat kerja dengan tujuan memperbaiki hubungan kerja yang adil. Selanjutnya ada teori utilitarianisme. Kalau solusi ini tuh mengevaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi dengan memenuhi tuntutan buruh, PT AFI sendiri tuh bisa meningkatkan kesejahteraan pekerjanya, terus juga memperbaiki produktivitas dan memperkuat reputasi perusahaan. Jadi hal ini tuh memberikan dampak atau manfaat yang lebih besar bagi banyak pihak dalam jangka panjang. Intinya prinsip yang digunakan ini adalah mereka menghasilkan manfaat maksimal dengan meminimalkan dampak negatif sehingga semua pihak itu mendapat manfaatnya. Terus kalau kita lihat solusi dari teori hak, jadi teori hak ini mendapat solusi yaitu menunjukkan penghargaan pada hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas keamanan kerja, gaji yang adil, dan kesejahteraan yang
dapat meningkatkan hak buruh. Dengan memenuhi tuntutan buruh, PT AFI melindungi hak pekerja yang diakui secara universal. Jadi mereka juga menegaskan kewajibannya untuk menghormati hak tersebut. Intinya fokus utamanya itu memastikan tidak ada hak yang terabaikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang terakhir untuk perbandingan solusinya itu ada teori keutamaan. Kalau dalam teori keutamaan sendiri, solusinya itu menekankan kualitas moral seperti empati dan tanggung jawab. Jadi dalam hal ini tuh PT AFI berupaya untuk mengatasi permasalahan dengan menunjukkan sikap etis dan memahami kebutuhan pekerja, serta mengambil tanggung jawab moral untuk memenuhi tuntutan. Jadi komitmen ini mencerminkan niat baik si perusahaan untuk memperbaiki hubungan kerja yang harmonis dengan mengedepankan nilai-nilai positif. Nah, selanjutnya itu teori yang tepat untuk kasus ini adalah teori utilitarianisme, yaitu karena dalam teori utilitarianisme ini terdapat 3 alasan. Yang pertama adalah mereka memberikan dampak dan kesejahteraan dalam banyak pihak. Seperti yang di penjelasan sebelumnya, jadi teori ini tuh menekankan pentingnya membuat keputusan yang memberikan manfaat besar bagi banyak pihak, baik di dalam perusahaan maupun di luar. Yang selanjutnya adalah reputasi dan keberlanjutan jangka panjang. Pernah disinggung kalau konsumen modern sekarang itu makin peduli dengan praktik bisnis yang keberlanjutan dan etis. Jadi, kalau misalnya ada perusahaan yang mengikuti prinsip utilitarianisme ini, mereka tuh perusahaan yang cenderung bakal punya reputasi yang baik. Nah, perusahaan yang lebih baik ini itu terjadi karena mereka bakal berusaha memaksimalkan kesejahteraan banyak pihak, sehingga karena mereka memaksimalkan ini dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan mereka sendiri. Yang terakhir itu ada yang selanjutnya ada peningkatan produktivitas dan loyalitas karyawan. Nah, saat sekarang tuh karyawan ini cenderung lebih loyal dan produktif ketika merasa diperhatikan oleh perusahaannya. Jadi teori ini tuh memaksimalkan kesejahteraan karyawan. Nah, karena mereka fokus pada karyawan, jadi dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan talenta, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Intinya, teori utilitarianisme ini juga harus dikombinasikan dengan beberapa prinsip seperti prinsip keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar untuk menghindari tindakan yang mengorbankan kepentingan minoritas atau melanggar hak individu. Kombinasi prinsip ini tuh akan membantu perusahaan sendiri untuk nggak hanya fokus pada keuntungan dan kesejahteraan luas, tapi juga menjaga etika dan integritas dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman rekan saya. Baik, selanjutnya ada rekomendasi solusi menurut kelompok kami untuk perusahaan ICE di masa sekarang maupun di masa depan nanti. Yang pertama ialah perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Jam kerja yang wajar. Perusahaan perlu meninjau ulang kebijakan jam kerja agar sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku yang menetapkan batas maksimal jam kerja dan kompensasi lembur. Pekerja perempuan, terutama yang hamil, sebaiknya diberikan jam kerja yang lebih fleksibel atau tambahan waktu istirahat agar tidak membahayakan kesehatan mereka. Kompensasi lembur yang adil, pastikan pekerja yang bekerja melebihi jam kerja standar menerima upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk pekerja perempuan agar tidak ada diskriminasi dalam kompensasi. Yang kedua, penerapan kebijakan kesetaraan gender. Pengupahan yang setara. Pastikan tidak ada perbedaan upah berdasarkan gender. Pekerja perempuan dan laki-laki yang melakukan pekerjaan serupa dengan beban dan tanggung jawab yang sama harus menerima upah yang setara. Lalu kesempatan promosi yang adil. Buatlah kebijakan yang memastikan bahwa semua pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk dipromosikan berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan gender. Perusahaan dapat menerapkan evaluasi berkala dan kriteria yang transparan untuk proses promosi. Lalu selanjutnya yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Lingkungan kerja yang aman, pastikan lingkungan kerja memenuhi standar keselamatan dan kesehatan, seperti ventilasi yang baik, perlengkapan pelindung, dan area kerja yang aman. Hal ini sangat penting untuk pekerja perempuan yang hamil, agar terhindar dari risiko kesehatan. Selanjutnya, fasilitas kesehatan bagi pekerja hamil, berikan fasilitas kesehatan tambahan bagi pekerja hamil seperti akses ke layanan kesehatan yang mudah, dan cuti hamil yang memadai untuk menjaga kesejahteraan mereka serta janin. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas kebijakan perusahaan.
Akses informasi bagi pekerja. Pastikan pekerja memiliki akses terhadap informasi mengenai hak-hak mereka, termasuk kebijakan perusahaan terkait upah, jam kerja, promosi, dan keselamatan. Hal ini akan membantu pekerja lebih memahami hak-hak yang mereka miliki dan mendorong transparansi. Kerjasama dengan serikat buruh. Libatkan serikat buruh dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan ketenagakerjaan sehingga ada pengawasan eksternal dan jaminan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar melindungi pekerja. Lalu selanjutnya, pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Pengawasan yang ketat, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam penerapan aturan ketenagakerjaan, terutama pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi dalam pelanggaran hak pekerja. Penerapan sanksi yang tegas. Berikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar hukum ketenagakerjaan termasuk pelanggaran hak pekerja dan diskriminasi gender. Ini penting agar perusahaan lebih mematuhi peraturan. Lalu yang selanjutnya, pelatihan kesadaran etika dan kepatuhan hukum. Pelatihan etika bagi manajemen, adakan pelatihan rutin mengenai etika bisnis dan kepatuhan hukum untuk manajemen perusahaan agar mereka memahami pentingnya memperlakukan pekerja secara adil. Oke, sekian analisis yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice es krim ceria.